Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang wali yang mempunyai karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Habib Husain Al-Hamid, atau yang biasa dikenal sebagai Habib Husain Brani. Beliau dikenal masyarakat sebagai seorang wali besar dari daerah Brani Probolinggo. Habib Husain Al-Hamid dikenal sebagai ulama yang gigih berdakwah di kawasan lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Brani Kulon dan sekitarnya. Membahas sosok beliau, belum lama ini ada salah satu cucu beliau yang bernama Habib Muhammad Al-Hamid, atau Habib Alex, beliau menjadi perbincangan banyak publik. Sosok Habib Alex menjadi perbincangan warganet tanah air di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu dikarenakan fotonya banyak bermunculan di berbagai akun pengguna media sosial. Banyak orang yang penasaran tentang siapa sebenarnya sosok Habib Muhammad Alex Al-Hamid. Dikarenakan, fotonya terpampang di banyak pengguna WhatsApp. Foto dirinya yang tengah memakai peci hitam, dan memakai baju putih, sering ditemukan di aplikasi sosial media tersebut. Viralnya peristiwa itu bermula ketika beliau menghimbau agar masyarakat mengunggah fotonya di media sosial masing-masing. Dan beliau akan mendoakan keberkahan, keselamatan, dan kelancaran rizki bagi siapapun yang mengunggah fotonya. Sosok Habib Alex sudah lebih dulu dikenal warga masyarakat Probolinggo sebagai seorang yang doanya makbul, atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga yang menganggap beliau adalah seorang wali majedub, lantaran sifatnya yang agak nyeleneh dibandingkan para habaib lainnya. Habib Alex juga dikenal sebagai seseorang ahlul kasyaf, yang mampu mengetahui tentang sesuatu yang tidak diketahui orang awam. Masyhurnya sosok Habib Alex tak bisa lepas dari sosok sang kakek, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Lantas, siapakah sebenarnya sosok kakek Habib Alex tersebut? Berikut ini adalah manakib serta kisah hidup Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Beliau bernama Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Beliau juga dikenal dengan nama Habib Husain Brani, karena tempat kediaman beliau berada di daerah Brani, Probolinggo. Habib Husain Brani lahir di Hadramaut, Yaman Selatan, pada tahun 1862 Masehi. Beliau dilahirkan dari pasangan Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, dan Ummu Hani. Beliau merupakan seorang sayyid, atau keturunan Rasulullah yang 37 dari jalur Sayyidina Husain. Sejak usia dini, Habib Husain dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Pada masa itu, kedua orang tuanya dikenal sebagai salah seorang wali yang tersohor di Hadramaut. Pada tahun 1929 Masehi, beliau mengembara ke berbagai negeri, termasuk ke Gujarat. Beliau mengembara dengan menggunakan kapal laut bersama saudagar-saudagar Arab, yang berdagang melanglang buana ke berbagai negeri. Sekitar 2 tahun Habib Husain tinggal di Gujarat, beliau berguru pada ulama setempat dan berdagang. Setelah itu, beliau kembali mengembara ke Indonesia dengan menggunakan kapal saudagar yang menuju Batavia. Tak berapa lama, beliau mengembara lagi ke berbagai daerah. Hingga pada akhirnya beliau sampai ke kota Pekalongan. Di kota inilah Habib Husain berguru pada seorang wali besar, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos hingga beberapa tahun lamanya. Sebagai tanda bahwa telah mencapai makom kewalian yang mumpuni, beliau kemudian dihadiahi sebuah surban putih, dan kopiah putih dari Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos.
Atas pesan dari sang gurunya itu, Habib Hussein kemudian mengasah ilmu kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, yang tidak lain adalah guru dari Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, ayah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos Pekalongan. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor Bondowoso. Selama menjadi murid Habib Muhammad, Habib Hussein senantiasa mendapat perintah untuk berdakwah ke berbagai daerah. Salah satu tugas yang terakhir dari gurunya, yaitu beliau diperintahkan untuk menyebarkan dakwah ke Desa Berani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Beliau masuk ke desa yang terpencil itu sekitar tahun 1939. Pada masa itu, kondisi Desa Berani masih berupa hutan belantara dan sarang perampok. Tampaknya, Habib Hussein memang sengaja ditugasi untuk berdakwah di sana, agar dapat mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Habib Hussein tinggal di Berani Kulon, beliau langsung membuka dakwah. Dan alhamdulillah, dakwah beliau kemudian diterima secara luas, hingga ke seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo. Tak mudah seperti dibayangkan, Habib Hussein tidak langsung menempati rumah mewah di Berani. Beliau harus membabat alas terlebih dahulu, bahkan hidup menumpang pada salah satu penduduk setempat. Kendati hanya hidup menumpang, beliau tetap gigih berdakwah dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Beliau tak pernah berhenti berjuang, hingga kemudian beliau berhasil mendirikan pesantren kecil. Dan di desa itu pula beliau mengakhiri masa lajangnya. Pada masa itu, beliau kemudian menikah dengan Nyai Halimah. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 putra. Beliau berdua adalah Al-Habib Tholib bin Hussein bin Hadi Al-Hamid dan Habib Muhammad Shodik bin Hussein bin Hadi Al-Hamid. Salah satu amalan Habib Hussein Al-Hamid adalah, setiap selesai sholat maghrib, beliau rutin membaca Al-Quran, Rotibul Haddad, dan beberapa wirid lain. Dalam sehari semalam, beliau juga membaca sholawat sebanyak 12.000 kali. Amalia Habib Hussein tidak saja menyeimbangkan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, beliau juga menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat. Seringkali Habib Hussein berjalan-jalan ke pasar, dan melihat pedagang yang barang dagangannya tidak habis terjual, atau malah tidak terjual sama sekali. Dikala itu, Habib Hussein tak segan-segan memborong barang dagangan dari pedagang yang ada di pasar. Hal itu dilakukan beliau agar si pedagang itu mendapat keuntungan, atau minimal sang pedagang tidak menderita kerugian. Tak pelak dengan keseimbangan amaliyah itu, dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Tak hanya itu, dalam soal keilmuan, para santri Ponpes Aswaja Berani Kulon sangat mempercayai, kalau Habib Hussein itu adalah titisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ihwal beliau mendapat julukan titisan Syekh Abdul Qadir Jailani bermula, ketika Habib Ahmad, salah seorang sahabatnya, pernah bermunajat kepada Allah agar bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam mimpinya, ia dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang bersorban putih. Dan ketika didekati, ternyata wajah itu adalah wajah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Sebagaimana banyak diketahui, Habib Hussein kerap dikunjungi oleh para habaib pada zamannya. Beliau juga sangat dekat dengan Al-Habib Soleh Tanggul. Habib Hussein juga mempunyai kedekatan khusus dengan Habib Abdullah Bilfaqih, pimpinan Ponpes Darul Hadis Malang. Bahkan, anak cucu keturunan dari Habib Hussein banyak yang masuk pesantren Darul Hadits, seperti Habib Muhammad Shodik, sang anak, Habib Abdul Qadir, sang cucu, dan Habib Salim, sang cucu. Dan sekarang, pesantren peninggalan Habib Hussein Berani diasuh oleh sang cucu, Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shodik Al-Hamid. Sebagai seorang yang dikenal waliullah,
beliau dikaruniai banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang beliau miliki tersebut biasa disebut orang dengan istilah karomah kewalian. Karomah adalah suatu kelebihan yang terjadi di luar kemampuan orang pada umumnya. Suatu karomah dari Allah hanya diberikan kepada waliullah atau kekasihnya Allah. Berikut ini adalah beberapa kisah karomah dari Habib Hussein Brani. Bertemu Nabiullah Khidir alaihi salam. Kisah ini terjadi ketika beliau bersama para habaib dalam sebuah perjalanan ziarah ke makam Habib Keramat Luar Batang. Di dalam kereta api, Habib Hussein pernah dipaksa untuk menyediakan tempat duduknya oleh seorang pemuda kumal, dan hanya memakai kaos oblong. Melihat seorang pemuda yang berdiri di depan beliau, Habib Hussein kemudian berdiri sembari menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda asing itu. Setelah berdialog beberapa saat, Habib Hussein nampak memberi bekal uang yang tersisa miliknya pada pemuda tersebut. Tak berapa lama, tiba-tiba pemuda asing itu menghilang begitu saja. Ketika teman-teman Habib Hussein mendapatinya sendirian, dan menanyakan tentang keberadaan pemuda asing tadi, Habib Hussein kemudian berkata, beliau itu sebenarnya adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Didatangi Sunan Giri. Kisah ini disampaikan langsung oleh cucu beliau yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Hamid. Suatu ketika, Habib Hussein bersama Habib Soleh Tanggul berziarah ke makam Sunan Giri. Mereka berdua berziarah dengan ditemani banyak habaib. Ketika selesai ziarah, dan para habaib turun, hanya tertinggal Habib Hussein dan Habib Soleh saja yang berada di atas. Setelah itu, nampak terlihat seseorang yang berpakaian adat Jawa, lengkap dengan menggunakan penutup kepala belangkon. Lalu orang itu berjalan menghampiri Habib Hussein dan Habib Soleh. Terlihat orang tersebut berbicara beberapa saat kepada Habib Hussein dan Habib Soleh, lalu kemudian pergi. Ini cerita dari para habaib. Umi dan abah saya juga ikut menyaksikannya langsung. Ucap Habib Abdul Qadir saat menceritakan kisah kakeknya itu. Setelah melihat percakapan mereka bertiga, para habaib bertanya kepada Habib Soleh Tanggul, tentang siapakah sosok yang barusan mereka temui itu. Kemudian Habib Soleh menjawab, bahwa orang yang barusan tadi adalah Sunan Giri. Beliau telah datang untuk menyambut kita. Subhanallah. Itulah kisah karomah Habib Hussein Brani dan Habib Soleh yang dapat bertemu dengan Sunan Giri. Bermimpi Rasulullah. Diceritakan dari Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, waliullah asal Brani, Probolinggo. Suatu hari beliau bermimpi mengunjungi seorang habib. Ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib itu dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju ke dalam masjid. Dan ternyata, di sana beliau sudah di dalamnya, dengan dampingi oleh seseorang yang berwajah amat tampan, dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Hussein berkata dalam dirinya dengan penuh keyakinan, bahwa orang tersebut pasti Rasulullah. Ketika Habib Hussein berada di hadapan mereka, maka sang Habib dalam mimpinya itu memberi isyarat, agar Habib Hussein menyalami orang yang di samping beliau. Ketika Habib Hussein hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat agar Habib Hussein menyalami Habib itu terlebih dahulu. Dan beliau adalah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh adalah sahabat karib Habib Hussein Brani, yang banyak orang yang meminta barokah dan meminta doa darinya. Bukan hanya dari kalangan dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri juga padat mendatanginya. Karena mereka tahu akan karimah Habib Soleh bin Muhsin serta akhlaknya yang sangat mulia. Berumur panjang.
Habib Husin termasuk seorang waliullah yang mempunyai umur panjang. Beliau wafat dalam usia 124 tahun. Dan hidupnya jauh dari segala penyakit. Kunci dari berumur panjang dan tidak pernah sakit adalah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Rahasia dari umur panjang beliau adalah, beliau tidak mempunyai rasa iri dan dengki sedikit pun terhadap pemberian yang diterima orang lain. Ketika beliau ditanya tentang rahasia umur panjangnya, beliau berkata, "Sebelum melanjutkan ke cerita berikutnya, kami ingatkan untuk membeli merchandise dari kami. Kalian bisa order via WA, ataupun marketplace kami. Di sini kami menyediakan poster, kaos, tote bag, dengan kemasan premium, dan pastinya aman dikirim ke seluruh Indonesia. Untuk link pembelian, kami cantumkan di kolom komentar dan deskripsi. Saya tidak pernah sakit hati dan iri sedikit pun, ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, hati saya juga ikut merasakan bahagia." Selain itu, beliau gemar melakukan jalan kaki sekitar 1 jam, sambil berdakwah. Setiap tempat yang beliau lalui, beliau selalu mendatangkan keberkahan. Beliau berjalan kaki dari rumahnya yang ada di Brani Kulon, kemudian menuju ke pasar, atau mengelilingi kampung. Habib Husin wafat hari Jumat Legi, tanggal 11 Safar, tahun 1406 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 25 Januari, tahun 1986 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak, yang masih berada dalam komplek Pondok Pesantren Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Demikianlah biografi serta kisah karomah dari Sang Waliullah, Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Semoga kita mendapat keberkahan, serta kita dapat meneladani sifat mulia dari beliau. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.